Dari Hani di sebelahku, seseorang yang pernah berbuat dosa, apakah bisa masuk surga tanpa dihisap? Hisab itu artinya dihitung amalnya. Kalau kita berdasarkan beberapa hadis tentang taubatnya dan tentang tawakal, tentang ruqyah ya. Salah satu ciri kelompok yang 70.000 orang ya 70.000 lah yang masuk surga tanpa hisab, itu ciri-cirinya adalah layar kuna orang nyuwuk. Dalam hadis lain lah wala yastarkuna, tidak minta disuwuk ya. Wala rabbihi wala yaktawuna dan tidak minta dicos. Dulu pengobatan pakai besi dibakar, membara, dicos kanggo penyakit bubul. Wala yakuna wala yaktawuna, orang ngecos dan tidak minta dicos. Wala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi kalau kita simpulkan di situ, orang yang masuk surga tanpa hisab itu tidak syirik ya. Nyuwuk ruqyah itu harus yakin yang menyembuhkan Allah, bukan karena suwuknya. Kamu sakit gigi tak suwuk langsung waras. Yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maridtu fawashfin. Perhatikan ucapan Nabi Ibrahim, ketika aku sakit Allah yang menyembuhkan. Nah, di sini intinya tawakalnya tinggi kepada Allah, tidak musyrik ya. Tidak minta kepada yang lain tapi mintanya tetap kepada Allah. Itu pengertian ruqyah, itu nyuwuk, itu seperti itu ya. Yang dilarang ini adalah yang merasa dengan pengobatan itu akan menjadi sembuh tapi tidak yakin kepada Allah. Ini yang nggak bisa masuk surga ya. Kecuali dosa syiriknya harus ditaubati, istighfar, syahadat, istighfar. Jadi kalau orang punya dosa, asal tidak punya dosa syirik, insya Allah masih bisa masuk surga. Ya banyak mana istighfarnya dengan dosanya. Nek wis entek resik kan ya impas. Apanya yang dihitung wis impas ya. Cuma kan namanya orang pasti punya salah yang belum dimintakan istighfar ya. Kan ada dosa kepada Allah, ada dosa kepada sesama manusia. Kalau ada dosa kepada sesama manusia harus dimintakan maaf sampai bersih, kepada Allah sampai bersih. Kalau nggak zakat ya harus dikeluarkan zakatnya, utang kudu nyaur dan lain-lain. Itu harus benar-benar bersih. Insya Allah nanti datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat ya, selamat dari syirik, selamat dari dosa. Jadi tinggal kita mau bersih-bersih apa enggak ya. Kalau tidak ingin dihisab sama sekali ya. Jadi sekali lagi jangan sampai syirik. Jadi syirik itu mengakui adanya selain Allah punya kekuatan, itu termasuk syirik. Ada syirik kecil namanya riya, pamer amal, seolah-olah kita beribadah karena orang itu namanya juga syirik kecil. Ini harus dibuang ya, kalau ingin masuk surga tanpa hisab, karena masih ada syirik kecil di sini. Obat apapun itu tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan tetap Allah ya. Obat corona merek apapun, vaksin, siapa yang bisa menjamin setelah vaksin itu sembuh ya, aman? Nggak ada. Penyakit yang membuat Allah, yang menghilangkan juga Allah. Vaksin, obat itu cuma usaha, ikhtiar, kewajiban kita usaha. Tapi tetap kita harus yakin Allah maha segalanya. Ini yang terpenting ya, supaya nggak ketakutan ya, yang berlebihan ya.
Bahkan di desa-desa tertentu itu kalau banyak orang mati, dia ngungsi. Khawatir katut disebut malaikat Israel. Nah kalau semua pada ngungsi, nanti ngungsi kemana? Di kampung sana banyak yang mati, ngungsi lagi. Ayo gak kerasan nang Indonesia. Itu sama dengan ceritanya zaman Nabi Sulaiman. Ada seorang itu mengeluh curhat pada Nabi Sulaiman, ya. Saya ini kedatangan tamu serem. Tolong saya jauhkan dari tamu itu. Aku pinjami angin. Ya, akhirnya angin disuruh, angin bawa ini ke tempat terpencil, pulau terpencil yang nggak ada orang di situ. Nggak dibawa oleh angin orang ini. Ya. Wes ditempatkan di pulau terpencil. Ternyata orang serem tadi sudah nunggu. Kebetulan saya sudah nunggu kamu. Aku adalah Israel. Jadi lari kemanapun kalau sudah jatahnya mati, malaikat Israel pasti mengintai. Gak usah ngungsi-ngungsi. Mengungsilah kepada Allah. La haula wala malja'a minallah illa ilaihi. Tiada daya wala malja'a, dan tiada tempat mengungsikan diri dari azab Allah, ya. Minallahi, dari azab Allah, illa ilaihi, kecuali kembali kepadanya. Jadi kita harus kembali kepada Allah. La haula wala malja'a minallahi illa ilaihi. Itu prinsip hidup, prinsip dalam Islam, ya. Supaya kita tidak ketakutan terus, ya. Ya takut mati bagus, memang kita disuruh ingat mati. Aktsiru min dzikri hadzi min ladzatnya. Perbanyaklah dari mengingat mati, mengingat yang memotong kelezatan dunia, ayil maut, yaitu kematian. Karena kalau ingat mati, kita insya Allah akan positif thinking dan akan berbuat baik. Bukan malah ketakutan yang stres. Ya memang stres kalau melihat berita itu. Sana mati, sini mati, belum 7 hari mati, 3 hari mati. Satu gang kadang 4-5 orang. Siapa tidak takut? Ya. Tapi tidak perlu ditakuti karena semua sudah ada jatahnya, tanggalnya, jamnya, tidak akan bisa menghindar. Ya. Lah kalau belum mati itu namanya keliru. Ya, jadi ada katanya itu mati hidup lagi, itu memang belum saatnya mati. Ya. Mungkin malaikat Israel hanya jawil-jawil aja. Tapi daftarnya tidak akan keliru karena malaikat sudah diberi kelebihan oleh Allah, tidak akan keliru. Ya. Masalah kematian adalah ya sorong. Ya. Saya kira itu berkaitan dengan pertanyaan, semoga ada manfaatnya. Sudah, nggak ada lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.